Jadi intinya di bab 9 ini kita membahas mengenai persamaan Maxwell. Nah, kalian jangan jangan terlalu takut dulu ya sama matematikanya, karena itu bisa mengikuti lah. Jadi intinya di sini kita bahas hukum Faraday kan sudah pernah dipelajari waktu di fisika ya. Transformator juga pernah dipelajari. Nah, ini yang baru itu adalah yang ini nih. Arus perpindahan, bentuk final persamaan Maxwell, time varying potential ini saya nggak jadi nggak usah dibahas ya. Jadi kita langsung masuk ke time harmonic field. Nah, di hukum Faraday ini intinya ini kan ya VEMF ya. EMF itu electromotive force. Jadi tegangan induksi itu sama dengan minus N deflux dt. Jadi kalau dibahasakan lebih sederhana itu suatu tegangan pada loop itu dapat terjadi jika ada N itu adalah jumlah lilitan ya, minimal 1. Jadi harus ada lilitan kawatnya dan ada deflux dt. Ini adalah perubahan flux terhadap waktu ya. Intinya inilah hukum Faraday. Kalau bahasa lainnya adalah ini adalah rumus untuk membuat listrik gitu. Jadi kalau kita punya lilitan kawat tapi medan magnetnya tidak berubah, ya tidak akan timbul tegangan atau tidak akan timbul arus listrik di kawat tersebut. Kalau ada perubahan flux terhadap waktu tapi tidak ada loopnya atau tidak ada lilitan kawatnya, sama juga tidak akan muncul si tegangan pada kawat tersebut ya. Nah, terus yang penting juga di sini adalah tanda negatif ini. Ini saya ingatkan kembali ya, pernah dipelajari di fisika dasar 2 ya, bahwa tanda negatif ini menyatakan konsekuensi arah arus ya sesuai dengan hukum Lenz. Nah, ini biar gampang langsung lihat ke sini aja. Coba sekarang saya minta masing-masing tolong buat sumbu X, Y, Z. Dibuat dulu, terus buat yang hijau ini. Yang hijau ini ada lilitan kawat, kemudian yang warna orange ya, ada medan magnet arahnya ke bawah. Nah, silakan dibuat dulu. Ya, dibuat dulu ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa si medan magnetnya ini arahnya ke minus Z ya, arahnya ke bawah, harus satu arah aja ya, ke bawah. Nah, terus yang hijau ini kita pasang ada resistor lah di sini, biar nggak short ya. Itu fungsinya cuma itu aja. Nah, ini ceritanya kalau ada perubahan flux terhadap waktu, jadi kalian bayangkan ini medan magnetnya makin lama makin besar, ya, makin lama makin besar. Jadinya makin kuat lah. Misalkan awalnya 2 Tesla, 1 detik kemudian menjadi 3 Tesla, 1 menit kemudian 1 detik kemudian menjadi 4 Tesla. Pokoknya makin besar ya. Boleh makin besar, boleh makin kecil. Yang penting dia ada perubahan flux terhadap waktu. Nah, sesuai dengan hukum Lenz, loop yang warna hijau ini akan berusaha mempertahankan keadaan awal. Dalam hal ini adalah flux awal yang ada di di dalam loop ini. Nah, misalkan saya ambil contoh di sini ya. Pada saat T sama dengan 0, itu fluxnya nggak ada, berarti deflux dt-nya sama dengan 0. Nah, kemudian pada saat T lebih besar daripada 0, ya, jadi setelah 2 detik atau 3 detik dan seterusnya, deflux dt-nya itu makin besar. Nah, kalau makin besar, coba ambil tangan kanan ya. Ini makin besarnya ke arah mana? Z positif atau Z negatif? Ke Z negatif ya. Nah, awalnya kan 0, terus makin lama makin besar ke arah bawah. Nah, biar dia berusaha mempertahankan keadaan awalnya, maka seharusnya ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan gitu. Karena ini makin besar ke bawah, jadi harus dikurangin kan? Dikuranginnya kemana? Dikuranginnya ke arah sumbu Z positif. Jadi dikuranginnya arah ke atas. Jadi kalau digambarkan itu di sini, oke. Jadi sebentar ya. Nah, jadi ini kan makin besar ke bawah, jadi dia harus dikurangin ke atas, arah ke atas ya, dikurangin. Nah, ini adalah B induksi ya, induksinya. Nah, sekarang ambil tangan kanan kalian, coba tangan kanannya.
arahkan jempolnya searah dengan arah dari yang warna biru ini atau medan magnet induksinya. Oke, jempolnya arahkan sesuai dengan arah B induksi, kemudian keempat jari itu melingkari loopnya. Oke, maka kalian akan mendapatkan bahwa arah dari arusnya itu ke sini. Nah, itu tanda negatif itu tadi ya, dari hukum Lenz tadi ya. Arah dari arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan flux magnet induksi yang cenderung untuk mempertahankan flux magnet awal. Jadi yang tadi saya jelaskan di gambar ini adalah pernyataan dari hukum Lenz. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang hukum Lenz sama hukum Faraday? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Saya anggap sudah paham ya mengenai penentuan arah dari arus induksi ini ya. Oke ya. Oke, kalau gitu saya masuk ke tentang transformator ya, transformer dan motion EMF. Nah, ini saya jelaskan singkat aja ya, nanti kalian boleh baca lagi detail. Nah, kita kan sudah paham tentang hukum Faraday ya, yang ini ya, ini hukum Faraday. Jadi tegangan induksi itu dapat timbul jika ada loop kawat dengan N lilitan dan ada perubahan flux terhadap waktu. Nah, jadi kalau kita ambil N-nya sama dengan 1, maka menjadi begini ya, V sama dengan minus D flux dt. Nah, sekarang kita lihat flux itu sendiri, sebentar ya, di sini dulu. Oke. Nah, kita mau ubah nih, ini kan tegangan ya, ini tegangan, ini adalah perubahan flux terhadap waktu, ya. Nah, kalau kita mau ubah persamaan ini dalam bentuk yang ada nilai E dan B-nya, ya, ingat kembali bahwa tegangan, ya, V itu kan sama dengan integral E dot dl, ya. Jadi makanya VEMF di sini menjadi integral tertutup E dot dl yang di sini ya. Nah, dengan E-nya adalah medan listrik, dl-nya adalah elemen panjang kawat. Nah, ini sama dengan minus ddt dari C atau fluxnya tadi ya. Ini flux tadi ya. Flux. Nah, flux itu kan, masih ingat? Flux itu kan sama dengan berapa medan magnetnya dikalikan dengan berapa luasannya, luasan daerahnya. Jadi ini luasannya, ini medan magnetnya. Nah, jadi ini adalah B, yang saya arsir ini adalah si S-nya gitu ya. Jadi flux itu adalah besarnya medan magnet yang menembus suatu permukaan. Makanya di sini ditulis B dot S. Nah, keduanya ini ada vektornya. Kemudian di sini kalau misalkan kita tinjau elemen yang kecil ya, elemen kecil dari luas ini namanya adalah ds, maka ekspresinya jadi integral B dot ds seperti ini. Oke ya, semoga bisa memahaminya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ya dalam hal ini EMF itu ya, ini kan tadi VEMF ya, VEMF atau tegangan induksi itu akan berubah jika B-nya tetap, ininya berubah, atau ininya tetap, ininya B-nya berubah, atau dua-duanya berubah. Ya, jadi bisa medan magnetnya berubah saja, bisa luasnya berubah, atau dua-duanya ikut berubah. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi di sini kita punya 3 kondisi ya. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kalau kasus yang pertama ya, kasus pertama di mana loopnya itu diam, dia statis pada medan magnet yang berubah terhadap waktu. Jadi ini digambarnya seperti ini ya, kita punya loop yang luasnya itu tetap aja segini luasnya ya, nggak berubah-berubah, tapi B-nya itu makin berubah. Dalam hal ini misalkan ngambilnya makin meningkat ya. Nah, di sini kan pada kasus ini loop dalam keadaan statis atau diam ya, sementara B-nya berubah terhadap waktu. Jadi kalau gitu kita bisa tulis VEMF-nya ini tadi ya sama dengan integral R dot dl sama dengan
tadi kan ini begini ya, tadi ya, integral integral S minus do dot T dari B dot TS gitu ya. Nah, karena B-nya yang berubah kan ya, berubah terhadap waktu, makanya jadi begini ya, integral do B do T. Jadi ini adalah perubahan B terhadap waktu dikalikan dengan elemen ds. Ds itu adalah tadi elemen luas yang di sini. Oke, nah kemudian ini kalau kita terapkan teorema Stokes di sini ya, ya ini biar agak keren aja lah. Jadi si apa namanya ini yang bagian sini ya. Nah ini del cross E ya dikalikan dengan ds itu sama dengan minus do B do T kalikan dengan ds. Kok datangnya dari mana? Coba lihat lagi yang tentang teorema Stokes ya, biar lebih paham. Nah, kalau kita samakan sekarang, ini ada ds-nya, ini ada ds-nya. Ini integral. Berarti yang bagian dalam ini itu nilainya harusnya bernilai sama. Maka di sini bisa ditulis del cross E sama dengan minus do B do T. Ya, ini kita dapat suatu persamaan. Kalau kalian nggak bisa nurunkan dari atas tadi nggak apa-apa, tapi di sini tolong dipahami bahwa lihat ini kan del cross E. E itu adalah apa? Medan listrik. Ya. Do B do T apa? B-nya apa? Medan magnet. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan suatu persamaan yang menyatakan hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, lucu nih. Ternyata medan listrik dan medan magnet itu ada hubungannya gitu. Sebelumnya kita berpikir listrik ya listrik, magnet ya magnet gitu. Tapi ternyata di sini ada suatu persamaan yang bisa menghubungkan seperti ini. Nah, ini adalah kontribusinya dari si Maxwell. Ya, makanya disebut nanti sebagai ini adalah salah satu persamaan Maxwell. Ya, del cross E sama dengan minus do B do T. Nah, ini juga sama ya. Jadi nanti silakan kalian baca ya. Ini untuk yang loopnya bergerak tapi medan magnetnya diam. Ini contohnya pada ini adalah skema generator listrik. Ya. Jadi ada magnet, dia magnetnya statis, terus ini loopnya ini berputar gitu. Nah, bagaimana cara memutar loopnya? Ya ini macam-macam bentuknya. Ada yang pakai tenaga air, ya untuk memutar si loopnya. Ada yang pakai tenaga uap, ada yang pakai tenaga diesel. Jadi dieselnya di mesin diesel itu diminta untuk memutarkan si ini, kemudian akan muncullah energi listrik. Jadi sebenarnya kita cuma transfer energi aja gitu, merubah satu energi ke energi yang lain, ya. Nah ini juga sama, nanti silakan dilihat ya. Saya langsung kesimpulannya aja. Nah kesimpulannya kita dapat yang ini. Ya jadi VEMF itu sama dengan integral U itu adalah ini ya. Kecepatan bergerak elektron dalam kawat tersebut ya, nanti akan hubungannya sama arus. Jadi kecepatan elektronnya dikalikan dengan B dikalikan dengan dl. Nah ini sebagai kesimpulannya. Kemudian yang satu lagi, gimana kalau loopnya bergerak dalam medan magnet yang berubah juga terhadap waktu. Nah di sini berarti kita gabungin antara yang kita dapat sebelumnya, yaitu yang ini, ya, yang ini dengan yang ini. Ini dan ini, ya, ini digabungkan. Jadi VEMF sama dengan ini yang tadi untuk yang kasus si medan magnetnya saja yang berubah, ini untuk kasus yang loopnya berubah, ya. Maka kita dapatkan, ini kita bandingkan ini antara persamaan yang ini sama ini, ya. Pakai teorema Stokes lagi. Nah, kesimpulannya kita dapat seperti ini. Jadi del cross E sama dengan minus do B do T plus del cross U cross B, ya. Jadi yang penting kalian paham lah. Jadi ini datangnya dari mana gitu ya, untuk kasus apa. Kalau rumit menurunkan ya nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu dipusingkan. Yang penting kalian paham maknanya ini apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat
Del cross E, tadi E adalah medan listrik. Ya. Kemudian ini adalah medan magnet. Ya, kemudian ini tadi adalah kecepatan gerak ya. Dari kecepatan geraknya. Kemudian ini adalah tadi juga medan magnet. Oke. Ini ada contoh yang saya ambil dari buku Sadiku ya. Ini sebenarnya saya merangkum aja buku Sadiku, Element of Electromagnetic ya. Oke, coba saya jelaskan ini ya, biar semoga bisa makin paham. Jadi ceritanya di sini ada suatu loop ya. Ini loopnya nih dari A ya, ini A ke B ke C ke D. Ini adalah loopnya ya. Jadi bayangkan ini adalah suatu kawat ya. Kemudian loop ini totalnya memiliki hambatan 0,1 ohm ya. Loop di bawah ini berada pada medan magnet B sama dengan 50 AX topi miliweber per meter persegi. Nah, kita lihat ini. Ini nilai B-nya itu konstan ya, 50. Arahnya AX topi. Makanya arahnya ke sumbu X aja, ya, arah B-nya. Nah, satuannya miliweber per meter persegi. Nah, jika bagian DC, berarti bagian DC itu yang ini ya, ini bagian DC. Pada loop memotong garis flux pada frekuensi 50 Hz. Oke. Jadi intinya dia dalam 1 detik ya, namanya frekuensi itu kan jumlah getaran atau jumlah osilasi dalam 1 detik. Jadi dalam 1 detik dia itu muternya sebanyak 50 kali. Ya. Jadi dia bisa memotong flux yang sama dalam waktu dalam 1 detik ada 50 kali banyaknya putarannya ya. Dan loop berada pada bidang YZ. Nah, kita lihat ini bidang YZ itu berarti bidang yang ini ya. YZ. Ya. Pada saat T sama dengan 0. Oke, berarti awalnya dia ada di sini. Ya, kemudian dia berputar gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan tegangan induksi ya. Tegangan induksi pada saat T sama dengan 1 milisekon. Berarti ini adalah VEMS ya. EMF, pada saat T sama dengan 1 milisekon. Oke, kemudian arus induksi ya, I induksi. Nah, yaudah kita tinggal kerjakan aja. Nah, ini kan kasusnya adalah B-nya konstan ya. B-nya konstan, maka kita pakai yang mana tadi? Yang pertama ya, yang ini ya. Ini untuk yang B, ini konstan ya. Ini apa ya, luas loopnya yang konstan, sementara untuk B konstan adalah yang ini ya. Ya, jadi kita pakai yang ini, maka di sini, nah ini dia, VEMF sama dengan integral V cross B, yang ini ya, kalikan dengan DL. Nah, kita uraikan dulu masing-masing, DL-nya berapa, kecepatannya berapa, ya, terus variabel-variabel terkaitnya. Nah, di sini misalkan DL kalau lihat di gambar, nah DL itu kan kawat ya, L itu kawatnya, berarti kalau DL itu adalah elemen kawat. Nah, karena kita sedang meninjau kawat DC ya, DC berarti arahnya ke atas ya, gini ya. Makanya di sini tulisnya DL DC gitu ya, untuk elemen DC. Nah, kawat ini kan memiliki arah ya. Dia berada di dia searah dengan komponen Z, makanya ditulis dengan DZ dikalikan dengan AZ topi ya, untuk menyatakan arah arah kawatnya ke atas sesuai dengan arah arah ini ya, DC tadi ya, ke atas. Kemudian kita nyatakan juga kecepatan ya, U itu adalah kecepatan. Kita lihat di sini DL aksen per DZ, DT ini DT ya. DL aksen dibagi dengan DT. Nah, kita lihat di sini. Kalau kalian bingung ya, ini rho d psi ya. Rho d psi. Nah, dari sini ini kan kalau kita bekerja pada suatu sistem koordinat silinder, ini kan rho-nya ke sini ya. Rho itu adalah panjangnya ini, psi itu adalah yang ke sini. Jadi kalau d psi itu adalah yang sebagian ini. Jadi makanya saya tulis di sini, dari sini ke sini namanya adalah rho d psi. Ya. Nah, terus jadi rho d psi ini apa sih? Kalau saya biasa begini ya, keliling lingkaran kan sama dengan 2V kali dengan R gitu ya. Nah, ini adalah sudutnya, ini adalah jari-jarinya, di sini kita bilang jari-jarinya namanya rho.
ini adalah keliling lingkaran secara full, ya. Jadi kalau keliling lingkarannya sebagian, saya sebut namanya DL, ya, DL sama dengan, berarti kan sudutnya juga sedikit dong, ya. Jari-jarinya tetap, tapi sudutnya sedikit dong. Nah, sudut sedikit kita sebut sebagai depsi. Jadi dalam hal ini DL itu adalah panjang ini, ya. Ini sama dengan DL aksen, ya, panjang ini. Nah, kalau DL DT berarti kan seberapa cepat si kawat ini dia menempuh dari sini ke sini, gitu kan? Itu yang namanya kecepatan putarannya. Ya, makanya di sini apa namanya, DL, kalau ini dalam bentuk vektor ya, vektor, sorry, ini dalam bentuk vektor, berarti kan ini arahnya adalah absitopi ya. Kalau digambarkan absi itu arahnya ke sini ya. Nah, ke situ ya. Absitopi. Ya. Jadi di sini ditulis rho depsi per dt kalikan dengan absitopi. Nah, terus ini sekarang depsi dt ini kan perubahan sudut ya, sudut terhadap waktu. Perubahan sudut terhadap waktu namanya apa? Kecepatan sudut, atau kita sebut namanya omega. Makanya jadinya rho dikalikan dengan omega dikalikan dengan absitopi. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Halo, masih ada kan kalian di situ? Lanjut, Pak. Ya, oke. Oke, ya. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi, nanti saya akan kirimkan ini ya, kalau tiba-tiba putus, nanti saya akan kirimkan link lagi ya di grup. Nah, terus ini kita nyatakan row-nya itu kan, kalau dari gambar ya, row itu kan jari-jari ya. Oops. Nah, jari-jarinya ini kan kalau kita lihat dari gambar 4 cm ya, 4 cm, makanya di sini ditulis 4 cm, kemudian omega kan 2VF ya, 2V kalikan F-nya adalah 50 ya, berarti 100V. Nah, kemudian U dan DL kan tadi kita nyatakan dalam koordinat silinder. Nah, maka kita transferkan juga si B-nya. Tadi karena B-nya itu dalam koordinat kartesian ya, AX topi ya. Maka kita harus transformasikan dulu ya. Nah, kita transformasikan apa namanya, dalam koordinat silinder, maka B0-nya sama dengan B0 buka kurung cos psi d arotopi minus sin psi absitopi. Nah, kemudian B-nya tadi kan 50 mili ya, 50 mili Weber sama dengan 0,05 Weber. Nah, terus sekarang kita kembali lagi ke sini. Ini kan U cross B ya. U-nya kita udah punya dalam bentuk koordinat silinder. B-nya kita juga sudah ubah ya dalam koordinat silinder, maka kita kalikan U cross B ya, sesuai dengan yang ini ya. U cross B dulu kita selesaikan, cross B, maka U cross B ini kan kita determinan matriksnya ya, masukkan, tuliskan semua komponen-komponennya, terus kita kalikan kan, ini kali ini ya, plus ini kali ini, plus ini kali ini, berarti kan 0 semua ya, 0 minus, nah baru minus yang ini, set ya, yang ini B0 ya, cos psi dikalikan dengan rho omega dikalikan dengan AZ, nah dapatnya yang ini. Habis itu ini kali ini ada nolnya, jawabannya 0, ini kali ini juga 0 ya, maka ada jawabannya U cross B-nya adalah ini, minus rho omega B0 cos psi kalikan dengan cos psi dikalikan dengan AZ topi. Nah, terus kita sudah selesai mengerjakan si ini ya, U cross B sekarang dikalikan dengan DL ya. Jadi di sini saya kalikan dulu dengan DL ya. DL itu adalah tadi DZ AZ topi. Nah, sekarang ini kan ada dot ya, ini perkalian dot di sini. Nah, berarti kita punya komponen nih AZ topi dot AZ topi. Kalau dot itu kan cos. Ini Z ke sini, misalkan arahnya ke sini, ini juga arahnya ke sini, berarti kan sudutnya 0 derajat. Cos 0 sama dengan 1. Ini masing-masing vektor satuan besarnya 1, maka jawabannya
1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Makanya ini sudah hilang ya, ini hilang, jadinya tinggal begini. Minus rho omega B0 cos psi dz. Nah, terus masukinlah angkanya. Didapatlah jawabannya seperti ini. Nah, kemudian kita tulis lagi yang ini. Ya, yang ini. Terus kita masukkanlah U cross B DL-nya yang ini ya, tinggal ganti aja. Nah, sekarang kalian lihat bahwa kita sedang mengintegrasi DZ. Nah, DZ ini punya batas ya, batas integral. Kita lihat di gambar batas paling bawahnya berapa, batas paling atasnya berapa. Batas paling bawahnya adalah 0 ya, kalau saya lihat ke gambar lagi. Nah, ini DZ ya. Z kita kan dari sini ke sini. Maka dari bawah batasnya 0, atasnya adalah 3 cm ya, ubah ke meter. 0,03 meter. Makanya mana tadi? Nah, ini dia. Makanya ini 0,03 ya. Ini kan terhadap Z ya. Jadi tinggal integral dz adalah Z, masukkan angkanya, dapatnya adalah ini. Gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi bahwa di sini itu ada psi. Ya, psinya. Ini harus dicari dulu. Nah, cara-carinya gimana? Nah, ini kita pakai gini. Omega tadi ya, kecepatan sudut adalah perubahan sudut terhadap waktu. Nah, kita ubah d psi sama dengan omega kali dt. Integralnya d psi adalah psi sama dengan integral omega dt gitu kan ya. Nah, ini karena tidak ada batasnya berarti integral sembarang ya, maka muncul suatu konstanta C0. Nah, C0 kita tentukan dengan menggunakan kondisi batas. Ya, pada saat T sama dengan 0, tadi ingat ya, pada saat T sama dengan 0, kan dia di bidang YZ ya. Berarti itu kan adalah diukur dari X, sudutnya adalah 90 derajat ya. Ini ya. Ini sudah mau habis waktunya ya. Nanti saya kirim lagi linknya. Nah, ini kan pada saat T sama dengan 0, dia ada di sini. Berapa sudutnya? Nah, sudutnya adalah 9. Oke, sudah di-record. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita sampai di menentukan konstanta integrasi C0. C0 ini didapat dengan cara memasukkan nilai batas. Ya, tadi ingat pada saat T sama dengan 0, si loop itu berada di bidang YZ ya. Jadi kalau bidang YZ itu ini ya. Ini Y-nya, ini Z-nya. Berarti dia ada di sini loopnya. Ya, dia ada di sini pada saat T sama dengan 0. Nah, berarti kita ukur ya. Kan psi itu diukur dari sumbu X ya, makanya psinya itu adalah dari sini ke sini ya, sebesar 90 derajat atau kita tulis sama dengan V per 2. Nah, silakan dimasukkan ke sini. Ya, jadi psi plus omega T plus C0 kita masukkan, V per 2 sama dengan T-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 plus C0 atau C0-nya adalah V per 2. Oleh karena itu, maka tadi kita dapat ya hasil yang ini ya, ini bisa ditulis lagi sekarang psinya bisa kita dapatkan ya, sehingga kita tulis lagi, makanya jadi begini, VEMF sama dengan minus 6V cos omega T plus C0 ya, ini adalah C0-nya V per 2. Ini dalam bentuk cos ya, kalau mau diubah dalam bentuk ke sin, ubah ke sin ya, tinggal jadi begini ya, 6V sin 100 ya, omeganya tadi 100 ya, omega sama dengan 100V ya, jadi 6V sin 100V T ya, karena antara sin cos ke sin itu bedanya adalah 90 derajat ya di sini. Nah, kemudian kita masukkan pada saat T sama dengan 1 milisekon. Jadi maksudnya gini ya, sebentar saya ambil dulu gambarnya biar lebih jelas. Saya ambil dulu gambar ini ya, biar enak sambil diskusinya ke bawah. Nah, ini dia. Oke, ini gambarnya cukup kelihatan ya?
Kelihatan ya gambarnya ya? Lihat kan? Oke, coba lihat lagi. Ini kan pada saat T sama dengan 0, loop kita tuh berada di sini ya. Ini pada saat T sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian kan loop ini berputar. Muter dia nih, muter ya. Dengan kecepatan omega 100 radian 100 V radian per sekon. Nah, itu kecepatan putarannya. Nah, pada saat T sama dengan 3 milisekon. Nah, saya nggak tahu nih 3 milisekon ada di mana. Mungkin aja pas 3 milisekon tuh ada di sini misalkan. Misal ini ya. Ini misal. Ini pada saat T sama dengan 3 milisekon. Nah, kan kalau apa namanya? Ini kan prinsip kerja dari suatu generator ya. Ya, misalnya dia menghasilkan arus AC di sini. Kan kalau kita lihat arus AC itu kan bentuknya sinusoid ya. Ini ya. Nah, pada saat T sama dengan 0, dia tuh ada di sini. Nah, di sumbu Y kan. Nah, sekarang lihat antara Y sama X itu kan sudutnya adalah 90 derajat. Jadi, fluksnya itu akan sepenuhnya secara maksimal menembus luasan ini gitu ya. Sehingga kalau gitu bisa dikatakan bahwa si tegangannya pasti maksimum. Gitu ya. Pada saat T sama dengan 0. Nah, kemudian kan dia muter ke sini gitu ya. Ini jarak dari sini ke sini itu adalah 3 milisekon. Nah, kalau dia sudah membentuk sudut tertentu sama fluksnya, berarti kan sudah nggak maksimum lagi ya si fluksnya, karena kan flux sama dengan B kalikan dengan S gitu ya. Medan magnetnya tetap aja, tapi fluksnya ini apa namanya, luasannya sudah berubah ya sudutnya. Maka tentu sudah tidak maksimal lagi si tegangannya. Nah, bisa aja tegangannya nanti dia akan jatuh di sini gitu. Ini pada saat T sama dengan 3 milisekon gitu ya. Ini T-nya. Ini 0 di sini, 0 dia ada di sini. Gitu. Nah, sehingga kita tinggal masukin aja nilai 3 milisekon ke persamaan yang tadi. Ya, kita masukkan 3 milisekon ke sini T-nya, maka dapatnya tegangannya ternyata adalah nih ya 5,825 milivolt. Nah, kemudian kita juga ditanya tentang arus induksi. Nah, berapa sih arus induksi pada saat 3 milisekon? Nah, kita tinggal masukkan aja. Arus induksi yang ada di loop ini itu adalah berapa tegangannya dibagi dengan hambatannya. Ya. Jadi kita tinggal bagi aja 6V sin ini dibagi dengan 0,1 ohm. Jadi kalau dalam variabel T masihan bentuknya seperti ini masih ya. Tinggal dibagi aja. Nah, terus kita masukkan pada saat T sama dengan 3 milisekon, masukkan ganti T-nya sama dengan 3, masukin ke sini ya. Sehingga didapatkan seperti ini. Gitu. Saya rasa nggak sulit ya, ini bisa dipahami. Ada yang mau kasih ini tanggapan dulu, silakan. Biar saya tahu statusnya gimana. Sudah cukup paham? Halo? Mungkin bisa di chat juga. Biar saya ada feedback ini gimana kalian. Halo, masih ada di sana? Kok diam semua nih? Halo, halo. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi biar interaktif, coba sambil ini ya, sambil kalau mau bertanya silakan angkat tangan gitu. Kalau saya tanya mohon dijawab ya, biar saya bisa mengukur bahwa kalian memang sudah paham atau belum gitu. Gimana? Saya tanya sekali lagi, cukup jelas? Bisa dilanjutkan? Tolong coba semua deh chat di kolom komentarnya. Kalau memang sudah paham, silakan tulis lanjut gitu. Ini si Sabta bilang bias. Ini bias, Pak. Bisa. Oke. Si Sabta doang. Yang lain gimana? Saya masih tunggu. LPG.
LPG. Apa itu LPG? Gas. Oh, gas ya. Oke, LPG gas. Oke. Ini bahasa anak muda ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai displacement current. Nah, ini adalah konsep yang baru ya buat kalian. Ini seri-serinya udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Kelihatan. Oke. Ini ada suatu fenomena yang aneh terjadi, ya. Ini adalah kapasitor. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan ada kabel. Nah, kemudian ini adalah lempengnya kapasitor, ini adalah kabelnya lagi gitu. Nah, kalau si kapasitor ini kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan gitu kan ya. Ini kan kutub positif, ini kutub negatif, maka kalau rangkaian ini adalah rangkaian tertutup, kan akan ada arus mengalir gitu ya. Nah, sebentar di sini saya pasang ampermeter deh. Gitu ya. Ini kan pada kenyataannya kita sudah praktikum juga ya di lab ya, di lab fisika ataupun di elektro bahwa memang saat dipasang ada kapasitor di sini arus mengalir gitu kan. Sementara keanehan yang terjadi adalah di sini itu putus gitu loh. Ini daerah putus ini. Bukan putus cinta ini ya. Tapi kabelnya itu putus di sini. Nah, keanehan yang muncul adalah kok bisa ya? Ini kabelnya putus, tapi arusnya kok jalan gitu loh. Nah, ini menjadi suatu keanehan. Seolah-olah itu arusnya itu berpindah ke sini. Berpindah seolah-olah arusnya. Nah, ini sehingga nanti kemudian ada yang disebut sebagai arus perpindahan. Ya. Nah, catatan ini menjelaskan mengenai bagaimana bisa mendapatkan arus perpindahan dari konsep teoritisnya. Tuh. Oke, tentang fenomena ini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi, untuk menjelaskan ini memang agak teoritis ya, di sini ke bawahnya, tapi saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Kalian tidak perlu tidak perlu takut dulu tentang rumus-rumus ini, tapi coba dipahami fenomena dan konsepnya aja ya. Jadi ini memang harus teoritis ya. Ketika untuk mendapatkan arus perpindahan itu, jadi untuk mendapat menjelaskan ini maka diperlukan analisa yang lebih lanjut. Nah, dengan meninjau kembali persamaan Maxwell dalam bentuk curl. Mungkin udah lupa ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah bentuk persamaan Maxwell untuk curl dalam bentuk untuk medan magnet. Nah, sebenarnya itu adalah hukum Ampere ya, tapi yang berubah terhadap waktu. Nah, kita ingat kembali bahwa dalam medan magnet itu ini adalah hukum Ampere ya. Del cross H sama dengan J. Nah, ini saya simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kalau dilakukan divergensi ya, del dot ya. Divergensi dari curl dari yang ini ya. Nah, kalau divergensi dari curl itu dilakukan untuk semua medan faktor. Nah, ini tuh hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi intinya gini, kalau ada curl dari suatu medan divergensikan itu jawabannya 0. Jadi di sini del ya, del itu tambahkan ya del dot. Nah, ini adalah curl yang ini ya, itu sama dengan 0. Berarti sama dengan si J-nya juga kita divergensikan ya, del dot sini. Nah, kemudian ini kita bicara mengenai kontinuitas arus atau keberlangsungan arus. Nah, seharusnya kan arusnya itu mengalir ya. Harusnya mengalir. Jadi del dot J ya, ini del dot J saya pindah ke sini. Itu kan sama dengan do minus do rho V do T. Ini adalah kerapatan muatan persatuan volume ya. Jadi kan perubahan arus itu adalah arus listrik itu timbul akibat perubahan muatan
atau muatan yang berubah terhadap waktu ya. Dalam hal ini tapi ini adalah kerapatan muatan. Nah, kalau arusnya mengalir, maka dia nilainya tidak boleh sama dengan 0 dong. Kan gitu. Ya. Kalau arusnya sama dengan 0, maka ya tidak ada arus mengalir gitu kan ya. Jadi kita buat begini ya, minus do rho v do t itu tidak sama dengan 0. Karena arusnya harus mengalir, dia continue di sini. Nah, sekarang lihat, ini kita punya persamaan 2 dan persamaan 3. Lihat nih, del dot j itu sama dengan 0 di sini. Ya. Sementara di persamaan 3, del dot j itu tidak sama dengan 0. Nah, ini kan kontradiktif nih. Ya, saya tulis lagi di sini ya. Del dot j itu sama dengan 0. Di sini del dot j itu tidak sama dengan 0. Nah, ini mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Nah, jadi di sini persamaan 2 dan 3 tidak cocok untuk kondisi yang berubah terhadap waktu. Nah, oleh karena itu persamaan 1 perlu dimodifikasi. Nah, yang ini ya, ini harus dimodifikasi biar ini menjadi bisa sama ini, keduanya bisa sinkron. Ya, jadi persamaan 1 perlu dimodifikasi agar sesuai dengan persamaan 3 yang ini. Ya. Dalam hal ini kita tambahkan suatu variabel gitu. Jadi ini akal-akalan sebenarnya ya. Oh, biar dia cocok, kita tambahin deh gitu. Nah, tambahin variabelnya yang namanya adalah JD. J itu adalah kerapatan arus, D-nya nanti adalah displacement current. Nah, jadi pokoknya awalnya tuh si Maxwell tuh dia karena dia pusing ya, aduh gimana caranya nih, kok nggak cocok. Jadi dia tambahkan dulu lah, dia sebutnya namanya JD gitu. Nanti si JD ini ya, atau kerapatan arus untuk displacement current itu kita perlu tentukan berapa nilainya dan kita definisikan lebih lanjut. Jadi intinya di sini harus ditambahin ya, biar dia sinkron. Nah, kemudian ini ada sedikit usaha ya untuk mencari si JD itu siapa ya. Jadi ini dilakukan divergensi ya. Divergensi del dot del cross H itu sama dengan ya. Jadi di sini kita sudah menambahkan tadi kan begini ya. Del cross H itu kan sama dengan J gitu ya. Nah, terus tadi kan kita udah tambahkan ya koreksi. Ya, dikoreksi biar sesuai nanti del cross H itu sama dengan J tambah dengan JD gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan divergensi. Jadi del dot, ini divergensinya ya, divergensi del cross H sama dengan del dot J plus JD. Nah, gitu ya. Makanya jadi begini. Nah, ini nilainya sama dengan 0 ya. Divergensi dari suatu curl medan itu sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan ternyata ini kalau dikalikan ke dalam ya, ini kalikan ini kalikan ini, dapatnya ini. Del dot J plus del dot JD itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat lagi persamaan 5 dan persamaan 3. Nah, persamaan 3 itu yang ini ya. Agar persamaan 5 sesuai dengan persamaan 3, maka dibuatlah sama dengan kan. Jadi ini dipindahin aja. Del dot JD sama dengan minus ya, ini pindah ruas ya. Minus del dot J gitu ya. Nah, ini sama dengan, ingat tadi di sini ininya persamaan 3, del dot J adalah minus do rho V do T. Tadi rho V itu adalah kerapatan muatan ya. Jadi perubahan kerapatan muatan terhadap waktu. Makanya ini diubah jadi begini. Nah, ini minusnya udah ke sini jadi do rho V do T. Nah, ingat bahwa kerapatan muatan itu kan del dot D ya. Jadi diganti aja ya. Ini rho V-nya diganti menjadi del dot D, dapatnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini dapatnya jadinya del dot JD sama dengan del dot sama dengan del dot do D do T. Nah, ini kan sama, ini sama berarti yang ini sama dengan yang ini. Jadi kesimpulannya ternyata kerapatan arus perpindahan adalah perubahan flux listrik terhadap waktu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, ini harus diingat ya. Nah, ini. Kemudian ini masih lanjut lagi ya. Jadi ini kan del cross H sama dengan J plus JD. Masih JD-nya adalah ini ya, do D do T. Jadi ditulis seperti ini. Nah, ini adalah
salah satu juga persamaan Maxwell. Ya, jadi dua inilah sebenarnya kesimpulan kita ya. Satu, ini yang kedua. Oke ya. Jadi kalian walaupun menurunkannya mungkin tidak terlalu lancar, tapi saya tekankan konsepnya paham lah ya. Nah sekarang ini ada catatan. Apa sih saktinya si J ini? Gitu ya. JD ini arus perpindahan ini ya. Kerapatan arus perpindahan ya, J ya. Biar nggak salah. Kerapatan arus perpindahan. D-nya adalah displacement ya, atau perpindahan. Nah, tanpa pemahaman tentang kerapatan arus perpindahan atau JD, ternyata perambatan gelombang elektromagnetik ya pada TV, radio, atau sistem komunikasi itu tidak mungkin diimplementasikan. Nanti kita akan lebih jelas melihatnya pada saat membahas tentang gelombang elektromagnetik ya. Tapi di sini ini adalah kesimpulan penting kita nih. Nah, kemudian tadi kan JD itu adalah kerapatan arus ya. Maka kalau kita mau cari arusnya ya, arus perpindahannya berapa dong? Ya, berarti kan arus perpindahan sama dengan integral dari kerapatan arus dikalikan dengan DS. Jadi arus perpindahan adalah integral do D ya, D itu tadi adalah flux listrik ya. Kerapatan flux listrik ya, kerapatan flux listrik berubah terhadap waktu dikalikan dengan ds kemudian diintegralkan. Oke. Nah, kita sekarang kembali ke kasus kapasitor. Nah, agar lebih jelas ya bagaimana peranan JD sebagai arus perpindahan. Nah, sekarang ceritanya begini. Kita tadi kan ya, kok aneh ya? Ini padahal kabelnya putus tapi arusnya lewat gitu loh. Nah, tadi kita sudah tinjau konsep teoritisnya, sekarang kita lihat yang ininya pada kapasitor. Nah, sekarang kita coba tinjau lintasan ampere ya. Jadi ini saya buat lintasan ampere di sini ya, L lintasan amperenya. Nah, kemudian karena lintasan ampere yang berbentuk tertutup, maka akan membentuk luasan yang namanya S1 ya. Jadi di sini kita terapkan lintasan ampere L yang melingkupi arus I. Nah, ini arus I yang mengalir ya. Jadi saya buat lintasan ampere. Jadi ini adalah hukum ampere. Integral H.dl sama dengan integral J.ds sama dengan I enclosed atau I yang dilingkupi oleh lintasan ampere, yaitu nilainya adalah I. Oke ya. Nah, kemudian jika kita gunakan suatu permukaan, nah saya buat suatu permukaan nih. Ya, saya buat suatu permukaan. Nah, permukaannya ini melewati ruang di antara kapasitor. Jika kita gunakan suatu permukaan balon namanya S2 yang melintasi kedua kapasitor, maka integral H.dl sama dengan integral J.ds ya untuk luas yang kedua sama dengan I enclosed sama dengan 0. Karena di sini tidak ada arus yang melintasi permukaan ini ya, permukaan S2. Ini ya, nggak ada. Karena kapasitornya di sini gitu. Saya buat seperti jelas begini ya. Kapasitornya ada di sini. Jadi tidak ada arus yang menembus luasan S2 ini. Maka ditulis ya arus yang dilingkupi sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa J-nya itu bernilai 0 karena tidak ada arus yang melintasi S2 atau menembus permukaan S2. Oke. Nah, hal yang didapat dari proses B ya, proses ini ya kontradiktif atau berbeda dengan hasil proses A. Ini proses A maksudnya ya. Nah, untuk dapat menyelesaikan kontradiksi ini, kita perlu tambahkan suatu variabel yang mengakomodir untuk kasus ini gitu ya. Nah, makanya dibuatlah namanya J total adalah J yang biasa tambah dengan JD arus perpindahan. Nah, jadi kalau dibuat dengan JD ya, J total sama dengan JD, jadi integral H.dl sama dengan integral, ini kalau kita buat J-nya sama dengan 0 ya, artinya nggak ada arus yang lewat. Ya, jadi, ini harusnya JD ya, JD-nya, sama dengan 0. Nah, ini berarti kan dia sama dengan, sebentar salah saya. Nah, ini dia, integral H.dl sama dengan integral JD.ds, ya kan? Ini. Nah,
Ini sama dengan I jadinya di sini. Nah, berarti sesuai. Akhirnya antara persamaan 10 dan 11 itu menjadi sesuai setelah ditambahkan adanya di sini J plus JD. Nah, di sini tampak bahwa arus yang sama mengalir pada area S1 sebagai yang kita sebut sebagai arus konduksi, artinya arus yang mengalir pada kawat, dan ada juga arus yang menembus S2 ya, yang disebut sebagai arus perpindahan. Gitu ya. Oke, tarik napas dulu. Nah, ini contoh ya, contoh suatu kapasitor plat sejajar dengan luas plat 5 cm persegi dan antar plat terpisah 3 mm, memiliki beda tegangan 50 sin 10 pangkat 3 T volt. Hitunglah berapa arus perpindahannya, asumsikan epsilon sama dengan 2 epsilon 0. Ya, ini sebenarnya gampang aja. Ini dari topik tentang ini ya, kelistrikan, bahwa D sama dengan epsilon kali E ya, atau sama dengan epsilon V per D. Ini untuk yang kapasitor ya. Kapasitor plat sejajar. Nah, kemudian JD itu kan sama dengan minus D DT kan, berarti DDT dari ini ya. Ini ya, berarti sama dengan epsilon per D dV dt. Nah, ya di sini ya. Di sini kita tulis S sama dengan rho. Ini kerapatan kerapatan muatan per satuan waktu dikalikan dengan luasannya. Nah, di sini kalau kita hitung-hitung lagi ya, dapatnya juga sama. Jadi IC sama dengan ID. Ya, ini kesimpulannya. IC sama dengan ID. Arus konduksi sama dengan arus perpindahan. Jadi, kita tinggal masukkan aja. Ya, maka C kalikan dV dt ya, ini kan sama. C dV dt, ini juga C dV dt. Ya, kita masukkan, dapatnya arus perpindahannya adalah segini. Nah, gitu tentang konsep arus perpindahan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Ini Pak, tadi share screen-nya hilang, Pak. Kenapa? Tadi sempat apa, Pak, nge-lecture Bapak, baru share screen-nya hilang, Pak. Share screen Bapak. Oh, lama ya? Enggak. Nah, ini baru kelihatan lagi, Pak. Ya ampun, kok nggak ada yang bilang dari tadi? Tadi freeze, Pak. Freeze tadi, Pak, apanya? Bapak. Oh, oke. Tadi sampai di mana yang nge-freeze-nya itu? Contoh. Soal sih, Pak, di soal tadi. Ya, jadi contoh nanti soal. Oke. Jadi nanti silakan dibuka ya catatan yang sudah saya berikan. Jadi di sini sebenarnya ingin membuktikan bahwa ternyata arus perpindahan ya. Maksudnya gini ya tadi ya, ini kan kapasitor. Ya. Ini kan kalau arus yang mengalir pada kawat itu kita sebut sebagai arus induksi ya, IC. Nah, itu adalah arus konduksi ya. Nah, tadi kan keanehan itu timbul, loh kok di sini bisa ada arus yang lompat gitu loh. Ini yang kita sebut sebagai arus perpindahan. Perpindahannya ID ya, displacement. Ternyata di sini ini juga membuktikan bahwa ternyata antara arus perpindahan dengan arus konduksi itu nilainya sama, yaitu C dV dt. Ini juga sama. C dV dt. Maka kalau ditanya arus perpindahannya, tinggal masukin aja angkanya. C-nya berapa? Perubahan tegangan terhadap waktu berapa, masukin ke sini, inilah angkanya dapatnya gitu. Nanti yang sangat saya tekankan adalah kalian paham oh ternyata memang perlu konsep tentang arus perpindahan gitu di sini. Nah, padahal kapasitor putus tapi ternyata ada arus yang lewat di situ. Kalau ditanya, Pak, bener emang ada arus di situ? Kalau saya pasang ampermeter nggak ada loh. Ya memang betul. Pada saat dipasang ampermeter di sini, misalkan pasang di sini ada ampermeter, ini kan dielektrik ya, bisa dielektrik ataupun ruang hampa. Ampermeternya nggak akan jalan gitu. Terus apa gunanya arus induksi, arus displacement current ini? Ini adalah suatu konsep untuk membantu
kita sehingga bisa memahami harus bisa lewat dari sini ke sini ya. Nah, dia harus berubah dalam bentuk yang namanya displacement current. Walaupun tadi saya bilang displacement current ini adalah suatu konsep. Nah, pernah belajar tentang kapasitor kan? Sebenarnya kan di kapasitor itu yang di sini kan ada timbul medan listrik ya, di sini ya, timbul medan listrik. Nah, jadi sebenarnya proses perubahan medan listrik ini yang menyebabkan adanya seolah-olah adanya displacement current gitu. Iya, ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya, kuliah elektromagnetik ini abstrak ya. Isinya matematika aja nih. Boleh dihidupkan kameranya. Waktu kita tinggal sedikit lagi nih. Nanti sisanya ada 9.5 sama 9.6. Boleh nanti kalian ini ya, pelajari. Terus untuk catatan belajarnya sudah saya extend pokoknya untuk elektromagnetik ini sampai hari Jumat semuanya. Jadi silakan kalian nyicil belajarnya. Karena saya juga telat menyampaikan materinya. Jadi toleransinya saya kasih sampai hari Jumat ya. Coba dipahami lagi gitu. Nah, sejauh yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Silakan. Masih sulit mungkin atau gimana, nggak apa-apa. Elektromagnetik itu hampir di semua kampus di seluruh dunia itu untuk anak elektro adalah sesuatu yang sangat disukai. Si Rio langsung ketawa-ketawa Rio nih. Kamu udah kayak ini Rio vokalisnya siapa tuh? Temannya Parto siapa namanya? Yang suka ngelawak itu? Siapa? Taulani. Andre Taulani. Gimana, ada pertanyaan? Bingung mau nanya apa ya? Ya, cobalah keluarkan suaranya biar kedengaran loh. Ngobrol-ngobrol lah, ayo gimana? Nih kayak si Amsal nih dari tadi tuh begitu aja wajahnya tuh, tahan banget dia dari tadi gitu aja nih. Dermawan, halo Dermawan. Ya gimana Dermawan? Masih perlu diulang nanti Pak, ditonton Pak. Ya, silahkan diulang lagi lah kalau gitu. Yang lain mungkin ada yang mau ini? You filtro, Simamora. Iya Pak. Kayak mana? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum Pak. Bingung mau nanya apa? Tinggal belajar lagi nanti Pak, sedikit lagi Pak. Hans Pangabean. Ya Pak. Mana namamu udah keren, harus keren juga nih pertanyaannya. Aku masih masih bingung mau nanya apa Pak. Ngikutin dari tadi, cuman bingung mau nanya apa. Kalau gitu saya tanya, bisa jelaskan nggak tentang displacement current coba? Yang kamu pahami sejauh ini lah. Belum tahu Kak. Hah? Belum tahu Kak. Oke. Immanuel ini komandan kita nih. Gimana Pak Komandan? Masih belum bisa cerna tadi semuanya Pak, masih pelan-pelan tadi ngikutin. Iya. Maksudnya
kalau jawabannya semua pada begini saya jadi bingung ini. Maksudnya kalian itu sudah pahamnya level 1, 2, apa udah 100 gitu loh. Coba Immanuel bisa jelaskan nggak tentang displacement current? Belum bisa sih Pak, karena belum ada juga aku buat kesimpulan tadi dan yang Bapak apa tadi buat Pak, penjelasan Bapak. Si David ini lagi teleponan sama pacarnya kayaknya nih. Ya David. Halo, mana David ini? Halo. Nggak ada suaranya David ini. Rusak mic. Rusak mic saya. Ah, tipu-tipu dia nih. Tipu-tipu atau betul itu? Jadi ini ya, biar gampang itu ya. Ini kabel putus gitu loh. Tangan saya tuh adalah plat kapasitor, ya, lempeng kapasitor. Kalau kita kasih tegangan pada kapasitor, itu ada arus yang mengalir gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari sisi kabelnya, ini kabel putus gitu loh. Kok di kabel putus arusnya bisa mengalir gitu. Nah, ini khusus di kapasitor, makanya kita perlu, harusnya kan kalau ada arus masuk, ya harus ada arus yang keluar gitu loh, ya. Jadi di tengah-tengah ini harusnya ada arus gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa memahami itu? Nah, makanya muncullah konsep yang namanya displacement current. Jadi ternyata displacement current itu I-nya tadi udah ada ya di situ ya. Definisi dari I, kemudian kalau dibuat dalam bentuk dibuat dalam bentuk suatu persamaan, ternyata kita dapatkan di sini bahwa si displacement current itu, nah ini ya, integral do D do T kalikan dengan ds. Ini bahasa alamnya ya, ini ya, bahasa matematika atau bahasa alamnya seperti ini. Oh, displacement current ternyata seperti ini. Gitu aja loh sebenarnya. Coba Immanuel, mana Immanuel? Halo. Ya Pak. Gimana Immanuel? Masih belum Pak, bilang aja masih belum Pak, gitu nggak apa-apa. Iya Pak, masih belum Pak. Ya. Masih Saran saya nanti malam sebelum tidur minum air, habis itu coba merenung ya. Siapa tahu ntar didatangin sama Opung Maxwell. Ini ada pertanyaan dari Amsal. Mana Amsal nih? Halo Amsal. Ya, halo Pak. Yuk, Amsal bertanya, apakah dapat dihasilkan medan listrik tanpa magnet? Misalnya seperti mesin pompa air, pada dinamo pemutarnya saya tidak menemukan magnet dalam rangkaiannya, Pak. Apakah dapat dihasilkan medan listrik tanpa medan magnet? Ini pertanyaannya kok medan listrik, medan magnet terus pompa ya? Mungkin listrik kali ya? Gimana maksudnya ini, Amsal? Halo, Amsal? Waduh. Jadi coba saya interpretasi pertanyaannya Amsal. Pak, saya ini bongkar dinamo, habis itu saya tidak menemukan magnet. Apakah bisa dinamonya berputar tanpa magnet gitu ya? Oke, jadi kalau misalkan seperti itu ya, kehadiran medan magnet dalam suatu dinamo itu tidak harus dalam bentuk ada magnet batang di situ, enggak. Kalau kita, jadi saya coba gambarin ya. Sebentar, saya coba gambarin. Share screen-nya masih kelihatan ya? Masih Pak. Coba. Oke. Jadi gini ya, coba nanti kalian coba boleh lihat di YouTube ya, ada contoh eksperimen sederhana gini. Jadi ini ada
lilitan kawat ya seperti ini. Nah terus di atasnya itu ini disambungin gini ya, kemudian ini ada lilitan kawat juga di sini. Nah gitu ya, kemudian yang warna hijau ini dihubungin baterai. Nah ini berfungsi sebagai loop kawatnya, loop kawat ini juga sebagai loop kawat juga, tapi kalau ada ini ya positif negatif kan ini akan timbul arus listrik ya. Nah, sebagian akan ke sini, sebagian akan ke sini. Nah, misalkan saya gambarin beginilah arah arusnya ya di sini. Nah, ini kan berarti akan timbul medan magnet dong. Sini. Nah, jadi medan magnetnya itu dihasilkan oleh koil yang warna hijau ini. Nah, kemudian si medan magnet yang dihasilkan ya itu akan menembus menembus loop ini. Nah, kemudian akan menimbulkan flux. Kalau si